官照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全。 Halo semua pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan dia masuk ke dalam arena pertempuran 4 pavilion di depan 4 elit dojong untuk menyelamatkan Lin Yan dari Wang Chen. Namun ketika Xiaoyan akan membawa Lin Yan pergi, Xiaoyan pun dia ditantang oleh Wang Chen dan dihina Xiaoyan sebagai pengecut. Tentu mendengar hal ini Xiaoyan pun dia sangat marah yang akhirnya dia pun menerima tantangan Wang Chen. Walaupun mungkin itu akan membongkar identitasnya. Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiaoyan melangkah maju. Terlepas dari apakah ia akan mampu melawan Wang Chen, hanya keberanian melangkah maju dan menghadapi tantangannya secara langsung menyebabkan banyak orang memuji diam-diam. Xuan Zunze dia yakin Wang Chen bisa menang. Huang Quanzunze tersenyum. Tatapannya beralih ke Wang Chen di arena saat dia berkata, "Masalah ini disebabkan oleh kamu. Jadi kamu harus menyelesaikan masalah ini. Kamu harus tahu konsekuensinya jika kamu gagal menyelesaikannya." Tangan Wang Chen, yang memegang belati hitam gelap, sedikit gemetar ketika mendengar kata-kata Huang Quanzunze. Dia membungkuk, "Guru, tolong yakinlah bahwa itu murid ini akan membiarkan orang ini, yang telah mempermalukan pavilion musim semi kuning kami, membayar harganya." Huang Quanzunze perlahan bersandar di sandaran dan mengangguk lembut. Jian Zunze dan Feng Zunze di samping merajut alis mereka sedikit ketika mereka melihat ini. Tatapan mereka memandang Xiaoyan di arena dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zunze. Mata mereka langsung menatap Xiaoyan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau jika dia, banyak orang ingin tahu apakah Xiaoyan akan mampu bertahan di bawah tangan Wang Chen. Lin Yan dengan cemas menggosok tangannya saat dia melihat Xiaoyan, yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal, dia samar-samar dapat merasakan aura Xiaoyan jauh lebih kuat darinya. Namun, Wang Chen adalah seseorang di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, ada rumor orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan seorang elit Douzong. Hal yang membuatnya paling mengkhawatirkan adalah Wang Chen adalah orang yang ganas. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiaoyan, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiaoyan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Wang Chen memandang Xiaoyan, yang perlahan berjalan, dengan sepasang mata gelap. Xiaoyan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya. "Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku dapat mengizinkan pergi dari Gunung Petir." Wang Chen melirik Xiaoyan dan tertawa dengan suara lantang. Xiaoyan hanya tersenyum di wajah Wang Chen yang jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan Douqi segera melonjak untuk tubuhnya. Ini cepat berkumpul di telapak tangannya dan penguasa energi giok hijau terbentuk. Senyum sinis pada wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat ketika ia melihat Xiaoyan telah mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh dalam matanya dengan cepat naik. "Berat. Aku akan membiarkan kamu menyesal karena melanggar pavilion musim semi kuning." Akhirnya pertarungan di antara mereka pun dimulai. Mereka dengan cepat langsung bergerak saling menyerang satu sama lain dengan kecepatan kilat. Para murid kompetisi lain, Nona Feng Tangyin dan Muking Luan mereka sepertinya lebih yakin kepada Wang Chen akan menang dalam pertarungan ini karena sekarang Wang Chen berada di kelas setengah lagi menjadi tingkat dojong. Tentu ini semua bantuan dari kolam darah di Gunung Suku Tikus, yang membuat kemampuan mereka naik secara drastis. Namun mereka tidak tahu di depan mereka adalah Xiaoyan yang sedang menyamar yang sekarang telah berada di peringkat dojong bintang 1. "Saat ini kamu telah kehilangan kesempatan terakhir untuk menunjukkan penyesalan." Wajah Wang Chen ditutupi dengan keganasan. Tampaknya agak terdistorsi, menyebabkannya tampak sangat menakutkan. Xiaoyan mengerutkan kening. Orang ini memang agak merepotkan untuk ditangani. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Pavilion musim semi kuning ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 4 pavilion yang hidup berdampingan. Di sini Wang Chen dia mengeluarkan aura doki hitam melekat. Doki ini diselimuti racun yang mematikan,
dan langsung menyerang Xiao Yan dengan doki berbentuk panah racun. Serangan terus melesat, Xiao Yan yang melihat serangan mematikan ini, dia langsung mengeluarkan pedang besarnya dan memblokir satu persatu serangan dari Wang Chen. Buat semua orang di sini sangat kagum kepada Xiao Yan. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan mampu bersaing dengan Wang Chen. Bahkan para elit Dojun tidak luput kagum. Feng Zunze dan Jian Zunze merasakan bocah ini bukan Do Huang biasa. Di kursi VIP, senyum di wajah Huang Quan Zunze berkurang. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi suram. Dari indranya, kekuatan Xiao Yan terus menjadi kuat. Dalam waktu nafas pendek, itu sudah mendekati Wang Chen. Apalagi, itu masih mendaki Feng Zunze, Lei Zunze, Jian Zunze, dan yang lainnya secara bertahap mengungkapkan kejutan di wajah mereka. Semua dari mereka segera jatuh ke dalam pikiran. Orang ini memang menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Jika ini kasusnya, sepertinya yang dalam kesulitan adalah Wang Chen. Sementara kedua orang ini sedang sombong. Perubahan tak terduga terus muncul di arena. Orang bisa melihat bayangan penguasa, yang telah membungkus tubuh Xiao Yan, tiba-tiba menghilang. Aura kuat yang jauh lebih kuat dari Wang Chen segera muncul seperti puncak gunung yang naik dari dataran, melonjak ke langit saat melakukannya. Namun, itu adalah ayunan lembut dari penguasa yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir, yang memiliki pengetahuan untuk berubah. Tang Ying, Mu Qingluan, dan bahkan Feng Qing'er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka. Ketidakpercayaan dan shock memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Orang ini sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Meskipun Xiao Yan telah sedikit mengubah penampilannya, dia masih tampak cukup muda. Oleh karena itu, ketika Tang Ying dan yang lain melihat aura yang menyebar keluar dari tubuhnya telah benar-benar mencapai kelas Douzong, sebuah badai besar telah muncul di dalam hatinya. Gelama. Orang ini, alis Feng Qing'er merajut. Matanya yang cantik menatap tajam pada Xiao Yan. Ketika auranya telah benar-benar meletus sebelumnya, perasaan familiar yang aneh. Selain itu, persepsinya juga jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tentu saja, dibandingkan dengan kelompok Tang Ying, orang-orang yang merasa paling tercengang dengan ini adalah lautan orang-orang di stadion. Sejak awal, tidak ada yang percaya pada Xiao Yan sebagai pemenangnya. Sekarang, bagaimanapun aura yang meletus seperti gunung api dari tubuh Xiao Yan benar-benar melebihi Wang Chen. Wang Chen adalah kuasi Douzong. Hanya tingkat apa Xiao Yan yang telah melampaui dia? Hanya ada dua kata yang menjawab pertanyaan itu. Douzong, jarak antara mereka sama seperti surga dan bumi. Orang ini sebenarnya telah mencapai kelas Douzong. Lin Yan di tepi arena juga menatap punggung Xiao Yan dengan tatapan tertegun. Ketika dia hiklan meninggalkan Jia Ma Empire saat itu, dia jelas ingat Xiao Yan hanya berada di puncak kelas Douwang. Sekarang, bagaimanapun, ia benar-benar melompat ke keberadaan Douzong setelah hanya beberapa tahun yang singkat. Apakah kecepatan latihan seperti ini tidak terlalu menakutkan? Meskipun Lin Yan mengagumi Xiao Yan, estimasi tertinggi kekuatannya ketika mereka bersatu kembali adalah yang paling setara dengan Wang Chen. Namun, dia tidak pernah menduga Xiao Yan benar-benar dapat mencapai kelas Douzong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan berani secara terbuka menerima tantangan Wang Chen. Ekspresi Huang Quan Zunze di kursi VIP telah menjadi luar biasa gelap dan dingin pada saat ini. Tatapannya sinis menatap Xiao Yan. Dia benar-benar keliru kali ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang keliru. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di samping juga mengungkapkan beberapa kejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian, ekspresi serius melintas di mata mereka. Meskipun Douzong tidak layak menyebabkan mereka bertindak dengan cara ini, usia Douzong ini hanya sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu di usia muda, orang ini juga memiliki bakat seperti monster atau latar belakang yang sangat hebat yang mendukungnya dari belakang. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Jian Zunze membelai jenggotnya saat dia perlahan-lahan berbicara. Huang Quan Zunze mata menjadi dingin ketika mendengar kata-kata Jian Zunze. Dia menjawab dengan suara yang dingin dan gelap. Ini belum berakhir. Secara acak menebak hasilnya hanya akan mempermalukan diri sendiri.
Sudut mulut Jian Zunze meringkuk. Matanya menatap arena dan dengan dingin tertawa. Aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan merasa malu. Keganasan di wajah Wang Chen telah menjadi jauh lebih kaku dalam menghadapi serangan penguasa diam Xiaoyan. Perasaan bahaya yang kuat samar-samar menyebar dari dalam hatinya, naik ke setiap sudut tubuhnya seperti yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menjadi Dozong? Wang Chen dia sangat marah dengan hal ini. Akhirnya dia mengeluarkan teknik pamungkas dari Sekte Musim Semi Kuning. Lonjakan energi hitam gelap langsung menyelimuti Wang Chen. Dengan tatapan membunuh Wang Chen berniat untuk menghabisi Xiaoyan. Xiaoyan melihat serangan mematikan dari Wang Chen. Xiaoyan pun langsung mengeluarkan pedang dan dilapisi doki. Akhirnya tiba-tiba ribuan pedang muncul dengan dilapisi doki, langsung seketika menghantam Wang Chen, dan bentrokan kekuatan dahsyat tidak terhindarkan. Dan tanpa terduga akibat benturan ini Wang Chen dia harus terpental, bahkan dia harus memuntahkan darah, yang tentu semua kaget dengan hal ini. Semua kaget dengan hal ini, Wang Chen berhasil dipentalkan oleh Xiaoyan. Xuan Junjian dia sangat marah dengan hal ini, tentu saja dia tidak terima Paviliun Musim Semi Kuning reputasi dihancurkan oleh bocah di depannya. Namun ketika aura membunuh naik, untung saja dihentikan oleh Jian Junze, yang membuat Xuan Junze tidak berbuat apa-apa. Sosok Xiaoyan perlahan muncul, matanya yang padat melirik Wang Chen, yang masih memiliki nafas tersisa. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat Huang Quanzunze, yang memiliki ekspresi suram yang menakutkan. Bagus, bagus, bocah, kamu benar-benar mengejutkan diri yang mulia ini. Huang Quanzunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan amarah. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan. Mata Xiaoyan sedikit menyempit. Dia menangkupkan tangannya ke Huang Quanzunze dan berkata, "Aku sudah memenuhi perjanjian. Selamat tinggal." Xiaoyan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Asteris batuk, tunggu. Tepat ketika Xiaoyan berbalik dan mengambil selusin langkah, suara batuk yang berisi tawa padat ditularkan. Xiaoyan berhenti langkahnya dan memutar kepalanya, matanya dingin saat dia melihat Wang Chen, yang naik dari tanah dengan susah payah. Suara Xiaoyan sangat dingin ketika dia berkata, "Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" Wang Chen mengeluarkan seteguk penuh darah. Senyum buas di wajahnya tampak sangat menakutkan ketika bercampur dengan darah segar. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa itu kamu akan maju ke kelas Dozong dalam waktu 3 bulan yang singkat. Sepertinya kamu mendapatkan yang paling banyak dari Heaven Mountain Blood Pool, tidakkah kamu setuju, Xiaoyan?" Tawa buas Wang Chen menyebabkan semua orang yang hadir menjadi tercengang. Sesaat kemudian, suara muncul saat mata yang tak terhitung jumlahnya dan berhenti di Xiaoyan, yang tiba-tiba berhenti di arena. "Xiaoyan? Apa Xiaoyan yang memiliki dendam dengan Wind Lightning Pavilion?" Itu Xiaoyan yang dengan paksa mematahkan formasi penjara penyembahan 9 surgawi yang telah ditempatkan oleh 3 Elder Agung dari Wind Lightning Northern Pavilion. Orang yang melarikan diri dari tangan Fei Tian. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di luar arena telah menjadi benar-benar terpana. Tidak ada yang menduga pemuda yang tidak dikenal itu, yang telah mengalahkan Wang Chen, sebenarnya adalah Xiaoyan, yang baru saja menciptakan kegemparan di wilayah utara. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya adalah orang ini benar-benar berani datang ke Lightning Mountain meskipun konfliknya dengan Wind Lightning Pavilion. Apakah ini tidak mengantarkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini, sebenarnya Xiaoyan. Apakah dia gila? Tang Ying membuka mulutnya. Wajahnya yang dingin mengungkapkan ekspresi tertegun ketika dia melihat Xiaoyan. Bodoh ini, dia benar-benar datang. Wajah Mu King Luan yang cantik penuh dengan kejutan. Dia tidak pernah menduga orang ini akan berani datang ke Gunung Petir ini. Ini sebenarnya dia, tidak heran, tidak terduga, keberaniannya telah mencapai tingkat yang jauh. Sepertinya dia benar-benar tidak menganggap apapun untuk Wind Lightning Pavilion. Mata Nona Feng menatap Xiaoyan saat sudut bibirnya perlahan-lahan diangkat ke busur sedikit. Ketajaman dan arogansi samar hadir di dalamnya. Dia selalu benar-benar berharap untuk bertukar dengannya. Dia akan mengembalikan reputasi dari Wind Lightning Pavilion melalui itu.
Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyum di wajah mereka juga perlahan ditarik saat mereka menatap Xiao Yan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Lei Zunze jari lembut mengetuk lengan kursi. Suara sedikit memancarkan perasaan yang sangat menekan untuk itu. Lei Zunze juga telah mendengar nama Xiao Yan. Mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah Wind Lightning Northern Pavilion menjadi kondisi yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Fei Tian, apakah dia itu Xiao Yan? Mata Lei Zunze mengungkapkan cahaya petir samar-samar berkedip saat dia menoleh ke Fei Tian di samping dan bertanya dengan acuh tak acuh. Huang Quan Zunze yang tampak lekat tertawa dalam hatinya saat dia jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunze. Dia mengecilkan tubuhnya kembali. Itu tidak terduga orang ini adalah Xiao Yan yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Jadi, masalah hari ini akan sedikit menyenangkan. Feng Zunze dan Jian Zunze di samping juga terkejut karena hal ini. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah dari Wind Lightning Pavilion. Dan itu tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Fei Tian berjubah perak buru-buru bangun ketika mendengar kata-kata Lei Zunze. Pada saat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Zunze lebih dari sekali masalah dengan Xiao Yan. Selain itu, ia juga menderita cemoohan dari dua orang lainnya di sampingnya. Tidak disangka masalah itu, yang untuk sementara dikesampingkan hari ini, dibesarkan lagi. Fei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil dua langkah ke depan dan mata jahatnya beralih ke Xiao Yan di arena saat dia dengan dingin berkata, "Lepaskan benda itu di wajahmu." Tatapan dari seluruh tempat bergeser seiring dengan suara, mereka semua berkumpul di Xiao Yan. Sebagian besar orang yang hadir tahu ada konflik antara Wind Lightning Pavilion dan Xiao Yan. Jika identitas Xiao Yan dikonfirmasi, dia pasti tidak akan berhasil melarikan diri hidup-hidup di tengah dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion. Mata Xiao Yan juga menjadi sedikit digelap dan serius dalam menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berharap dikenali oleh Wang Chen. Itu mungkin karena api surgawi. Ketika mereka saling bertukar pukulan saat itu, Wang Chen sadar api surgawi. Xiao Yan memiliki efek menekan pada doki-nya. Tentu saja, ia memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Mata Xiao Yan dingin saat mereka menyapu Wang Chen, yang tersenyum dengan cara biadab. Segera, tubuh bergegas. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya dan muncul di samping Xiao Yan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah kamu ingin mengisi daya?" Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatan mereka berdua, kemungkinan mereka berhasil melarikan diri sangat rendah jika mereka dengan paksa mencoba untuk keluar. "Serahkan saja padaku." Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia segera tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih wajahnya. Item yang terbuat dari kulit jatuh darinya, mengungkapkan wajah asli Xiao Yan. Karena dia sudah tidak bisa bersembunyi, secara alami tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. "Mengapa, Kepala Pavilion Fei Tian? Apakah kamu berencana menyerang aku lagi hari ini?" Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Xiao Yan, yang telah tertanam dalam ingatannya. Tenggorokannya memekakkan tawa marah saat tubuhnya bergerak. Guntur bergemuruh di atas tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika ia melihat tubuh Fei Tian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan kelapa saat cahaya petir berkedip di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiao Yan baru saja gemetar ketika Fei Tian muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Tangan cakarnya, yang ditutupi oleh petir, menembus dada Xiao Yan. Namun, sangat disayangkan itu afterimage tangan Fei Tian bergetar dan bayangan itu hancur. Dia perlahan berbalik, dan matanya dengan dingin mendarat Xiao Yan tergantung di tempat beberapa puluh meter di atas tanah. Dia dengan dingin tertawa, "Hanya beberapa bulan sejak aku terakhir melihat kamu, tetapi kekuatan kamu telah meningkat. Tidak heran kamu sangat arogan." Tatapan Xiao Yan adalah es dingin saat dia menatap Fei Tian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat saat dia melihat Lei Zunze tanpa ekspresi di kursi VIP. Dia mengejek, jika Lei Zunze benar-benar merasa diri kecil ini memiliki permusuhan besar dengan Wind Lightning Pavilion. "Mengapa kamu tidak bertindak sendiri? Dengan kekuatan Dozun kamu, si kecil aku pasti tidak akan mampu bertahan satu pertukaran dari kamu."
Mengapa kamu harus membuatnya begitu merepotkan? Kata-kata Xiao Yan segera membangkitkan kegemparan di stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya apakah Xiao Yan telah mengetuk kepalanya terhadap sesuatu. Dia berani memprovokasi Lei Zunze saat ini. Namun, beberapa individu yang lebih cerdas mengeluarkan pujian tenang di dalam hati mereka setelah tertegun. Status apa yang dimiliki Lei Zunze, seorang elit Dozun? Sebuah eksistensi yang seperti raksasa di wilayah Central Plains. Statusnya memiliki celah besar dengan Xiao Yan yang sulit diukur. Ini adalah kasus terlepas dari apakah itu dalam hal reputasi atau kemampuan. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, Lei Zunze tidak akan berani secara pribadi menyerang Xiao Yan hari ini kecuali dia ingin mendapatkan reputasi membuli seseorang yang lebih muda hanya karena dia lebih tua. Dengan kata lain, kata-kata Xiao Yan menyelamatkan dirinya. Bocah ini benar-benar licik. Jian Zunze dengan lembut tertawa sebelum melirik Lei Zunze di samping, yang tetap tanpa ekspresi. Tidak perlu memainkan trik ini di depan diri yang mulia ini. Dozun, tidak perlu bagi diri yang mulia ini untuk bertindak untuk menangkapmu. Tatapan Lei Zunze menatap dengan acuh tak acuh pada Xiao Yan. Di sisi lain Fei Tian tahu, jika dia sekarang bertarung dengan Xiao Yan maka reputasinya akan hancur. Namun sekarang dia tidak peduli bagaimanapun cara dia harus menangkap Xiao Yan. Fei Tian berjuang untuk sesaat di dalam hatinya sebelum ekspresi kejam akhirnya melintas di wajahnya. Xiao Yan ini telah menyebabkan Wind Lightning Northern Pavilion miliknya kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi hari ini. Setelah Fei Tian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan-lahan terbangun dari dalam tubuhnya. Mata Xiao Yan tenggelam ketika dia melihat ini. Dia tidak berharap orang tua ini bersedia berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya Xiao Yan. Lari Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Douzong, kesenjangan antara Xiao Yan dan dia benar-benar terlalu sulit untuk diukur. Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang jika keduanya bertarung. Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Lightning Mountain, markas besar Wind Lightning Pavilion. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang berisiko, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Bahkan mata Xiao Yan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, mereka berhenti di Zun Zefeng yang berjubah hijau, yang tampak sangat bebas dan mudah di kursi VIP. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang disebutkan gurunya? Xiao Yan secara alami tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera, dia menghirup nafas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Feng Zunze, diri kecil ini mengharapkan kamu untuk melihat sesuatu." Feng Zunze terkejut ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Anak kecil, masalah ini adalah antara kamu dan Wind Lightning Pavilion, dan sepertinya itu tidak berhubungan dengan diri aku yang terhormat." Douzun Feng Zunze tidak mengenal Xiao Yan. Tentu dia tidak akan menyinggung pavilion pencahayaan angin untuk Xiao Yan setelah baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Ini adalah kasus bahkan jika Feng Zunze tidak takut dengan Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yao Lao dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke Feng Zunze. Jika dia memang seperti yang digambarkan Yao Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunze selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Tentu saja, jika hasilnya berbeda dari apa yang Xiao Yan bayangkan, Xiao Yan masih akan menyelesaikan masalah masa depan sendiri. Feng Zunze merajut alisnya dan melihat benda hitam gelap yang terbang di atasnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunze meraih barang itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Cincin gelap hitam yang luar biasa akrab tergeletak di dalamnya. Senyum samar di wajah Feng Zunze perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam. Pada saat yang sama, itu tampak seolah-olah seluruh stadion telah berhenti pada saat ini. Tubuh Feng Zunze sepertinya berubah menjadi patung. Matanya tampak kusam saat dia menatap cincin itu dengan mendalam dengan jejak spiritual yang dalam. Badai yang menakutkan bersiul dan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa itu Feng Zunze saat ini merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dia tidak bisa bersembunyi. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zunze berangsur-angsur rileks di depan sejumlah tatapan yang tercengang.
Tangannya memegang cincin itu dengan erat saat dia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya secara berangsur-angsur tertutup dan suara lembut yang membawa nada yang tidak mengandung argumen perlahan-lahan dipancarkan. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyentuh orang ini. Yang berani menyakiti dia, maka dia akan berurusan denganku.